Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utara Nasranti. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Indonesia dalam panggung dunia. Sebelumnya saya akan menerangkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran atau tujuan dari materi ini. Yang pertama, menjelaskan landasan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang kedua, menganalisis perkembangan politik luar negeri Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan era reformasi. Yang ketiga, menganalisis peran Indonesia dalam percaturan politik internasional atau panggung dunia, khususnya dalam menjaga perdamaian dunia. Yang keempat, mengambil hikmah dari penerapan politik luar negeri bebas aktif dan partisipasif aktif Indonesia di panggung dunia. Nah, setelah itu kita masuk pada peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa Indonesia dan bangsa dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. Ternyata di beberapa bagian dunia, terutama di belahan bumi Asia dan Afrika, masih ada masalah yang muncul baru atau bahkan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung, bahkan pada tingkat perang terbuka, seperti di wilayah Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Masalah-masalah tersebut sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu blok Barat dan blok Timur. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika untuk menjadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatkan tetap hidupnya dan bahkan tumbuhnya suasana permusuhan yang berlangsung di antara kedua blok itu dan pendukungnya. Suasana permusuhan tersebut dikenal dengan nama Perang Dingin. Nah, munculnya ketegangan dunia akibat adanya persaingan antara dua blok, yaitu blok Barat dan blok Timur, sangat mengkhawatirkan sebagian negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang pada akhir Perang Dunia Kedua sebagian besar baru memperoleh kemerdekaannya. Adanya persaingan kedua blok tersebut membuat negara-negara Asia Afrika khawatir bahwa wilayah mereka akan dijadikan arena persaingan dan perebutan pengaruh yang bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Kekhawatiran mereka menjadi kenyataan dan munculnya beberapa konflik di kawasan Asia seperti Perang Vietnam dan Perang Korea. Dalam kedua konflik tersebut, pihak internal yang bersengketa atau berkonflik mendapatkan dukungan dari masing-masing blok. Korea Utara dan Vietnam Utara mendapatkan dukungan dari blok Timur atau Uni Soviet. Sedangkan pihak lawan atau Korea Selatan dan Vietnam Selatan mendapatkan dukungan blok Barat dari Amerika Serikat. Dalam persaingan antara kedua blok tersebut, keduanya memang tidak pernah berhadapan secara langsung dalam perang terbuka. Melihat fenomena ini, beberapa pemimpin negara Asia Afrika yang baru merdeka seperti Indonesia, India, Myanmar, Sri Lanka, dan Pakistan berinisiatif untuk membuat pertemuan yang akan didiskusikan
permasalahan-permasalahan di dunia yang krusial pada saat itu. Keadaan itulah yang melatar belakangi lahirnya gagasan untuk mengadakan konferensi Asia Afrika. Gagasan untuk mengadakan sebuah konferensi yang melibatkan negara-negara Asia Afrika diawali pada pertemuan di Colombo yang digagas oleh PM Sri Lanka Sir John Kotelawala. Pertemuan ini dikenal pada sidang pasca Perdana Menteri yang dihadiri oleh para Perdana Menteri dari Burma, Sri Lanka, India, Indonesia, dan Pakistan. Munculnya gagasan untuk mengadakan sidang ini didorong oleh kekhawatiran dan keprihatinan atas situasi perang yang sedang berkecambuk di Indonesia dan perkembangan perlombaan senjata nuklir di antara dua blok tersebut. Kabinet Ali Sastro Amijojo dalam keterangan di depan parlemen pada Agustus 1953, pemerintah Indonesia dipegang oleh Ali Sastro Amijojo Rencana pertemuan tersebut dinilai sebagai kesempatan yang sangat baik untuk merealisasikan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Ali Sastro Amijojo dalam keterangan di depan parlemen pada Agustus 1953 telah menegaskan bahwa dalam mempertokohkan perdamaian dunia perlu dirintis dan organisasi kerjasama antar dalam usaha memperkokoh perdamaian dunia perlu dirintis dan di organisasi kerjasama antar negara-negara Asia Afrika, terutama yang baru merdeka. Sebelum berangkat, PM Ali Sastro Amijojo ke Colombo, Menlu Sunarjo dan para Buddhis Indonesia di negara-negara Asia Afrika mengadakan pertemuan di Tugu, Bogor. Pertemuan itu membahas rumus-rumus yang akan menjadikan bahan bagi PM Ali Sastro Amijojo untuk dibawa ke Colombo. Sebagian besar usul Indonesia untuk meluaskan gagasan kerjasama regional di tingkat Asia Afrika. Pertemuan 5 Perdana Menteri itu akhirnya berlangsung pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Perdana Menteri Ceylon, Sri Lanka atau Sir John Kotelawala, Perdana Menteri Burma atau UNU, India Jawaharlal Nehru, Indonesia Ali Sastro Amijojo, dan Pakistan Muhammad Ali Jinnah melakukan pertemuan internasional di Colombo. Pertemuan tersebut kemudian dinamakan Konferensi Colombo. Pada awalnya pertemuan ini tidak memiliki agenda khusus yang hanya diadakan untuk mempererat hubungan antara kepala negara. Namun pada saat pertemuan dilangsungkan, kondisi di Vietnam mengalihkan hal tersebut. 5 kepala negara yang hadir lalu memfokuskan perhatian pada kasus ini, terutama pada kemungkinan eskalasi perang yang
terjadi. Adapun topik yang kemudian disusun meliputi kondisi Indocina, bom hidrogen, kolonialisme dan nasionalisme serta komunisme internasional. Gagasan Indonesia untuk mengadakan pertemuan negara-negara Asia Afrika akhirnya baru bisa disampaikan pada sidang yang ke-6 pada tanggal 30 April sore hari. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo berkesempatan untuk mengajukan usulnya supaya diadakan suatu konvensi yang sama haktatnya dengan konvensi Kolombo, tapi lebih luas jangkauannya dengan tidak hanya memasukkan negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara Asia Afrika lainnya. Konferensi Kolombo selanjutnya menugaskan Indonesia agar menjajaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Dalam rangka menunaikan tugas itu, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia Afrika. Maksudnya untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide mengadakan Konferensi Asia Afrika dalam mengadakan tersebut.